Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Dinaiki 4 orang, perahu angsa di situ Salawu Garut terbalik dan tenggelam, 1 orang tewas. Seorang polisi menghabisi nyawa kekasihnya karena kesal ditagih membayar utang sebesar 32 juta rupiah. Polisi meringkus 7 tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana bantuan pemerintah untuk kelompok wira usaha baru senilai 1,9 miliar rupiah. Kita ke informasi pertama. Seorang pria tewas setelah menyerempet sepeda motor yang berada di depannya lalu menabrak pohon di Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kecelakaan terjadi akibat melajukan sepeda motornya terlalu kencang. Terjadi laka lantas di kota wisata, unit ZX25. Kecelakaan maut ini harusnya jadi pelajaran bagi pesepeda motor agar tak ngebut sembarangan di jalan umum. Terlalu kencang melajukan motornya, seorang pria tewas di Jalan Boulevard Kota Wisata, Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Minggu siang. Ia tak sempat mengerem untuk menghindari sepeda motor yang dikendarai pasangan berboncengan yang berpindah ke jalur cepat hingga menyerempet motor tersebut lalu kehilangan kendali dan menabrak pohon yang berada di median jalan. Ia pun tewas, sedang pasangan yang ditabrak mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari jalur lambat, dia motor tuh masuk, bapak-bapak sama ibu-ibu tuh naik Scoopy. Nah itu dia kenceng dari sana, dari itu kenceng ninjanya tuh, kepapasan gini, keserempet. Keserempet, ngebuang, nabrak banget pohon udah. Nabrak pohon. Langsung di tempat itu, dia sempat nyala api juga sih sebentar. Bos gitu kayak. Korban meninggal bang? Meninggal. Di lokasi? Meninggal lokasi. Sebabnya ada yang ngecek. Nggak ada denyut-nyadinya, nggak ada. Coba yang lainnya gimana bang? Luka-luka? Yang bapak-bapak itu sama ibu-ibu sih lumayan juga sih tuh, nggak bisa jalan juga. Korban dibawa kemana bang? Katanya sih dengar-dengar ya ke hospital. Polantas yang tiba pun kemudian melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Sedang 2 unit sepeda motor yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor unit penegakan hukum Satlantas Polres Bogor. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Perahu angsa untuk berwisata yang dimiliki 4 wisatawan tenggelam di situs Salawe Garut. 1 orang wisatawan tewas tenggelam. Diduga perahu angsa kelebihan beban karena harusnya hanya dinaiki oleh 2 orang saja. Petugas Damkar Malangbong bersama BPBD dan Tagana Garut akhirnya menemukan korban Dede Wowon, warga Kampung Joglo, Desa Cibahayu, Kecamatan Kadipaten Tasikmalaya yang tenggelam di situs Salawe Malangbong Garut saat sedang berwisata. Namun nyawanya tak terselamatkan. Sebelum tenggelam, korban menaiki perahu angsa bersama 3 orang rekannya berkeliling setu. Diduga perahu angsa yang dinaiki tak mampu menahan berat 4 orang yang naik di atasnya hingga oleng dan tenggelam. 3 orang korban berhasil diselamatkan, namun Dede meninggal dunia. Kejadiannya itu kalau korban yang tenggelamnya itu ada 4 orang ya, 1 perahu angsa ya. Itu tapi yang 3 orang selamat, jadi yang meninggal 1 orang. Ini korbannya dari Tasikmalaya. Oh warga Tasikmalaya Pak ya? Tasikmalaya. Ini wisatawan lokal lah. Pak ada dugaan kelebihan muatan karena informasinya kan angsa air ini dipakai untuk 4 orang gitu Pak katanya. Kalau masalah itu masih dalam penyelidikan ya, jadi penyelidikan apakah memang kelebihan muatan, karena yang jelas itu 4 orang ya, 4 orang. Kalau kapasitasnya memang mungkin untuk 2 atau berapa orang ya, karena bangkunya juga 2 kan. Peristiwa tenggelamnya perahu angsa bersama ke-4 penumpangnya itu terjadi pada hari Minggu pukul 11 siang. Butuh waktu 2,5 jam pencarian menggunakan perahu karet dan petugas yang berenang mengelilingi situ sebelum akhirnya jenazah korban ditemukan. Jenazah yang dievakuasi telah diserahkan kepada keluarga di Tasikmalaya untuk dimakamkan.
Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Evakuasi pencarian orang tenggelam di situ Sawe. Seorang bayi perempuan yang baru dilahirkan ditemukan warga di semak-semak wilayah Kecamatan Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor. Bayi yang ditemukan dalam kondisi hidup tersebut diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya. Warga Kampung Selarong, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di semak-semak pada sebuah tanah kosong oleh anak kecil yang tengah bermain. Awalnya anak tersebut mendengar tangisan yang setelah didatangi rupanya adalah seorang bayi. Melihat keberadaan bayi, anak itu pun memberitahukannya kepada warga yang sedang melintas. Warga pun kemudian melaporkannya ke Polantas yang sedang menjaga pemberlakuan arus lalu lintas satu arah atau one way ke Jakarta. Saat ditemukan, bayi malang tersebut dalam kondisi masih hidup, terbungkus selimut dengan tali ari-ari masih menempel. Diduga bayi malang berjenis kelamin perempuan itu baru beberapa jam dilahirkan. Dikawal Polantas, warga pun membawa bayi ke rumah sakit. Di dekat Pasir Angin, dibantu dengan warga sekitar dan dari Satlantas Polres Bogor dibantu dengan Polsek Ciawi Polsek Megamendung. Sudah untuk bayinya berjenis kelamin wanita, keadaan alhamdulillah masih selamat, masih hidup. Saat ini sedang ditangani di Rumah Sakit Hermina. Saat ini bayi yang ditemukan tersebut masih dititipkan sementara di Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan. Sedang penyelidikan siapa yang membuang bayi tersebut dilakukan oleh aparat Polsek Megamendung. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. 2 ekor ular king cobra berukuran besar muncul di rumah warga di Dusun Karangsari, Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran. Kejadian ini menggegerkan warga yang langsung memanggil petugas damkar. Evakuasi orang king cobra. Petugas damkar Pangandaran cukup kesulitan untuk menangkap ular kobra yang berkelit dan bersembunyi di balik kaleng-kaleng bekas di salah satu sudut rumah Dasiem warga Dusun Karangsari, Desa Putra Pinggan, Kalipucang. Petugas damkar datang setelah dilapori warga kemunculan 2 ekor ular kobra di dalam rumah mereka. Setelah berupaya menggunakan tongkat penjepit ular, 2 petugas damkar bisa menangkap 1 ekor ular kobra yang panjangnya mencapai 4 meter. Ular kobra besar tersebut sempat melawan dan melilit tubuh petugas damkar sebelum kemudian bisa dimasukkan ke dalam karung. Pekerjaan para petugas damkar ini pun belum selesai. Masih ada 1 ekor ular kobra lagi sepanjang 2 meter yang bersembunyi di balik tumpukan kaleng bekas. Namun setelah berupaya selama 1 jam, kedua ekor ular akhirnya bisa ditangkap dan dibawa oleh petugas damkar. Orang dari pegawai desa itu, seorang Bu Ratna dari Desa Putra Pinggan itu melaporkan bahwasanya ada 2 ekor king cobra. Untuk ukurannya mereka belum tahu karena posisinya di dalam rumah, di dalam kamar gitu. Ibu-ibunya mau istirahat mungkin dia. Pas dia melihat ada seperti ular gitu masuk ke dalam rumahnya, dia mengecek, pas kebetulan ya alhamdulillahnya nggak kena, kelihatan ada ular 2 ekor. Kita pakai alat seadanya, pakai penjepit ular, itu aja kita tangkapnya. Ukurannya untuk yang 1 itu kurang lebih 4 meter, untuk yang 1 lagi 2 meteran. Seperti ada 2 ya? Ada 2 ekor. Sempat ada perlawanan? Sempat, soalnya itu di dalam rumahnya ada barang-barang yang memang jarang dipakai, jadi susah untuk evakuasinya. Kejadian ini sempat membuat warga sekitar panik karena takut jatuh korban akibat gigitan ular dengan bisa mematikan itu. Petugas damkar mengingatkan warga untuk tetap waspada, terutama di musim hujan saat ini, karena hewan liar seperti ular berbisa kerap keluar dari habitat aslinya dan masuk ke permukiman warga. Dan jika melihat atau menemukan ular, jangan bertindak sendiri, tapi laporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran yang memiliki keterampilan untuk menangkap ular. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran.